Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari kelompok 3 Indralaya dengan mata kuliah Psikologi Orang Dewasa dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri dan ditemani ketiga teman saya yang lainnya, yaitu Anggi Nabila, Oktav Pratiwi, dan Dinda Azara. Kami berempat akan membicarakan suatu topik, yaitu perkembangan dewasa dini. Sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita harus mengetahui poin-poin apa saja yang akan kita bahas. 1. Pengertian dewasa dini. 2. Ciri-ciri perkembangan dewasa dini. Dan yang terakhir, tugas pengembangan dewasa dini. Setelah kita mengetahui poin-poin apa saja yang harus kita bahas, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Dewasa dini adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Masa dewasa dini biasanya dimulai sejak usia 18 tahun sampai dengan kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak telah berkembang dan mampu berproduksi. Pada masa ini, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Ciri-ciri masa dewasa dini antara lain, yaitu 1. Masa pengaturan. Fase ini adalah masa ketika seseorang mulai dapat menentukan jati diri dan karakternya mengenai tanggung jawab. 2. Usia reproduksi. Masa usia produktif yang ditandai dengan pembentukan rumah tangga, yang bisa ditunda dengan beberapa alasan. 3. Masa bermasalah. Mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya dan akan sulit memetakan pribadi serta karakternya. 4. Ketegangan emosional. Mengalami kegagalan emosi sehubungan dengan berbagai persoalan yang dihadapi sebagai masalah pekerjaan, perkawinan, keuangan, dan lainnya. 5. Keterasian sosial. Berakhirnya pendidikan formal pada masa ini. Seharusnya seseorang terjun ke dalam dunia orang dewasa. Ciri masa dewasa diri yang keenam yaitu masa komitmen. Sebagai seorang dewasa dini yang perannya berubah dari seorang pelajar dan tergantung menjadi orang dewasa yang mandiri. 7. Masa ketergantungan. Merupakan ketergantungan kepada orang tua, lembaga tertentu seperti pendidikan dan lain sebagainya. 8. Masa perubahan nilai. Perubahan nilai ketika terjadi penyesuaian dalam perubahan dari nilai yang dianut ketika masa kanak-kanak dan nilai pada masa remaja. 9. Masa penyesuaian diri. Fase dewasa diri adalah tahap pendewasaan yang paling banyak mengalami perubahan termasuk dalam gaya hidup dan perkembangan kognitif pada dewasa awal. Yang ke-10, masa kreatif. Kreativitas tergantung pada minat dan kemampuan masing-masing individu yang disalurkan lewat hobi atau pekerjaan. Ciri-ciri perkembangan dewasa dini yang ke-11. Masa eksplorasi identitas. Eksplorasi pada identitas diri dimulai bahkan sebagai anak-anak dengan berusaha membuat keputusan mereka sendiri dan menjadi semakin jelas selama masa remaja. Para dewasa dini harus menemukan siapa sebenarnya mereka dalam ideologi, pekerjaan, juga nilai spiritual dan budayanya. 12. Masa ketidakstabilan. Kehidupan dari seorang dewasa dini ditandai oleh ketidakstabilan dan perubahan dalam persahabatan, hubungan, dan pengaturan hidup, tujuan pendidikan, juga pengaturan pekerjaan yang membuat fase ini penuh dengan transisi yang akan membuat mereka sulit membuat rencana ataupun berkomitmen. 13. Masa fokus kepada diri sendiri. Ciri-ciri masa dewasa dini juga ditandai oleh fokus yang kuat kepada diri sendiri.
Ini adalah waktu untuk hidup dengan sedikit kewajiban sehari-hari dan komitmen kepada orang lain. Ciri-ciri yang ke-14 yaitu berada antara dua dunia. Para dewasa dini selalu akan mempertanyakan apakah mereka akan diperlakukan sebagai orang dewasa atau sebagai anak-anak karena alasan usia 17 tahun dianggap dewasa, bukan? Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu masa pilihan tidak terbatas. Ciri-ciri masa dewasa dini memiliki berbagai kemungkinan yang tidak terhingga. Menghadapi perluasan kesempatan ini bisa membawa seseorang menjadi penuh harapan atau justru putus asa. Tugas perkembangan masa dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Tibalah kita pada akhir video ini. Semoga pembahasannya dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.